seorang perempuan berdiri khalifah, hilafah, perempuan nggak boleh jadi khalifah. Abu Bakar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Umar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Utsman laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ali laki-laki apa perempuan? Mereka adalah khalifah. Adapun jabatan yang terbatas dijabat oleh perempuan. Mana contohnya? Menjadi pengawas pasar kota Madinah, namanya wilayah Hisbah. Yang menjadi pengawas pasar kota Madinah itu namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa itu laki-laki apa perempuan? Masa ada Ummu Syifa berkumis? Ummu Syifa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Diangkat Umar bin Khattab menjadi pengawas pasar kota Madinah karena perempuan lebih teliti, perempuan lebih detail, perempuan lebih on time. Perempuan, mana buktinya perempuan lebih on time? Ibu Lisa lebih dulu sampai, Abdul Somad terlambat. Mohon maaf Ibu, saya terlambat bukan karena saya, karena Pak Timothy. Enggak boleh saling menyalahkan. Saya hadir bersilaturahim, ketemu semua masyarakat, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isu-isu ini kira-kira dengan tausiah Ustadz Somad terjawab atau tidak? Loh, sudah jam 10.15. Tadi, nggak mungkin jam ini bohong. Ini bukan jam ece-ece. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Tadi waktu pertama tausiah saya berdiri, saya lihat jam saya jam 9.15. Sekarang sudah jam 10.15. Ternyata waktu begitu cepat berlalu, my bestie. Saya di mana-mana tausiah nggak pernah lebih dari 60 menit. Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih sanggup? Kalau saya ngomong 1 jam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Besok saya mau terbang lagi ke Kalimantan Tengah. Habis itu lanjut hari Ahad. Habis itu hari Senin saya baru pulang ke Pekanbaru. Tapi insya Allah kebersamaan kita malam ini adalah bernilai ibadah. Melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Masuk kantor dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam di kantor. Apakah itu ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada orang di masjid khusyuk, di kantor busuk. Kalau ada orang di masjid khusyuk, di kantor korupsi, berarti dia menganggap masjid tempat ibadah, kantor tempat buat dosa. Di kantor juga orang beribadah. Ibu-ibu yang kebetulan kerja di kantor karena dia sarjana S1, S2, S3, S-Teler, S Bandung, karena kebetulan dia orang yang berpendidikan, dia minta izin ke suaminya. Oh my darling, izinkan aku kerja karena aku sarjana. Kata istrinya, silakan mama, aku kan termasuk suami takut istri. Akhirnya ibu diberikan izin bekerja. Maka kerja ibu adalah ibadah. Ibu masuk dari pagi sampai petang, maka bernilai ibadah. Tapi setelah pulang ke rumah, membuatkan teh manis suami, melayani suami, mendidik anak-anak, itu juga adalah ibadah. Maka insya Allah semua masyarakat mendapatkan ibadah-ibadah. Jadi ibadah bukan hanya tahajud malam, ibadah bukan hanya zikir, ibadah bukan hanya baca yasin, tapi ibadah semua aspek kehidupan. Mata pun ibadah. Malam ini mata yang melihat ke depan ini adalah mata yang beribadah insya Allah. Amin. Mata yang tertidur Pak Ustadz, ibadah juga. Masa tidur ibadah? Bismika Allahumma ahya. Tolong jangan dibaca sekarang. Biasanya mau tertidur. Tapi dari tadi saya tausiah, dari mulai saya lihat ke kanan. Saya kalau tausiah tuh mata saya tajam, melihat ke kanan, ke depan, ke kiri, nggak ada satupun yang tertidur. Saya kadang saya pernah tausiah nggak sampai 1 jam.
Baru 15 menit saya berhenti. Kenapa? Karena saya baru tausiah 15 menit sudah keluar kuda Nil 3 ekor. Tapi di sini dari tadi saya tausiah nggak ada yang nguap. Kenapa? Pakai masker. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dilepaskan dari kesulitan. Yang hadir malam ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Yang hadir malam ini dilepaskan dari hutang piutang. Tuh, makin kuat, amin. Kenapa Ustadz kalau tausiah di awal itu Ustadz pancing dengan pantun? Itu kalau saya mancing dengan pantun, itu saya mau lihat berapa yang dililit utang. Makanya tadi waktu di awal saya pancing dengan pantun. Menangkap, apa tadi saya bilang? Kalau menangkap burung balam ditangkap di Batam. Kelihatan dari sambutan salam, nampaknya belum makan malam. Ah, itu dari ketawanya berarti nggak dililit utang. Karena kalau orang punya utang nggak bisa ketawa panjang, ketawanya pendek aja. Nah ini nampaknya memang lepas dia. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Untuk almarhum ayahanda Bapak Abdul Aziz Halabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa Ustaz ajak jamaah baca Al-Fatihah? Supaya kalau saya meninggal jamaah juga mengirimkan Al-Fatihah. Almarhum ayahanda duluan sesuai dengan abjad Abdul Aziz. Abdul Somad memang agak jauh, S kan jauh. A B C D E F G sampai ujung S. Abdul Somad. Tapi nggak tahu juga, kadang malaikat ngambilnya dari sini terus dari ujung. Nggak tahu kita kan. Siapa tahu ini tausiah yang terakhir, bisa aja kan. Makanya jangan takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup, jangan takut mati. Kalau takut mati berarti jangan hidup. Kalau takut hidup berarti mati aja. Resiko muda adalah tua. Kalau takut tua maka jangan. Hidup ini ada resikonya. Apa itu hidup? Hidup adalah makan. Apa itu hidup? Hidup adalah ngomong. Apa itu hidup? Hidup adalah berkarya. Tapi ada makna yang lebih dalam. Apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resikonya hidup ini ada resikonya semua. Tausiah ada resikonya. Jadi pemimpin ada resikonya. Maka ketika kita berani hidup, berarti kita berani mengambil resiko. Mudah-mudahan kehidupan kita ini juga semuanya bernilai ibadah, insyaallah. Amin. Bangun tidur ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. WC, tempat najis, tempat tempat BAB, tempat setan, tempat najis, tempat kotoran, tempat bau. Tapi di dalam WC pun bernilai ibadah. Masukkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is,
maka langsung malaikat menutupi tubuh kita sehingga setan tidak bisa melihat aurat kita. Maka orang yang nggak baca doa itu di dalam toilet, setan sudah siap menyalakan kamera streaming. Bayangkan antum mandi live di channel setan.com. Makanya yang selama ini nggak baca doa makan, setan ikut makan. Nggak baca doa mau toilet, setan ikut ke toilet. Nggak baca doa minum, setan ikut minum. Nggak baca doa berhubungan, setan ikut. Maka jangan heran anaknya seperti, karena ada kontribusi setan 5%. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya selamat, sehat dari godaan setan, insya Allah. Ini semua yang hadir malam ini, insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ya Ustaz Somad ini ada aja menghibur jamaah. Bukan kata saya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Bayangkan sebanyak ini umat Nabi Muhammad membacakan Al-Fatihah, mengalir pahalanya untuk almarhum Bapak Abdul Aziz Halabi, yayasan penyelenggara kajian kita pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Di sampingnya ada sahabat UAS Kalimantan bersama Abdul Somad. Gambar saya yang paling besar selama tausiah di sinilah. Lubang hidung aja sebesar terowongan Mina. Tolong panitia, selesai acara ini gambar ini tolong dijaga baik-baik. Jangan diletakkan di pinggir jalan. Saya khawatir nanti dijadikan orang penutup WC. Bisa dijaga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini pada akhirnya bayi, anak-anak, remaja, tua, sakit, mati. Kita semua akan mati. Yang sekarang berada di atas tanah, di atas karpet, di atas pentas, sampai akhirnya akan masuk ke lubang tanah. Dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Memangnya cacing tanah itu hanya memakan rakyat jelata? Memangnya cacing tanah itu hanya memakan fakir miskin papa? Memangnya cacing-cacing itu hanya memakan orang yang tak punya kuasa? Kalau sudah masuk ke lubang tanah, nggak ada beda antara diplomat dengan penjual tomat. Semuanya akan dimakan cacing tanah. Memangnya cacing tanah langsung menyerbu? Apa kata cacing tanah? Brownies, brownies, brownies. Begitu udah dapat, kata cacing tanah, ayo kita pergi yuk, ini pejabat, nggak enak dagingnya, pahit. Nggak ada, semuanya akan dimakan cacing tanah, tinggal tulang belulang. Mata yang selama ini dipuji oleh istri, papa, matamu seperti bakso. Suami memuji istri, apa kata dia? Kulihat diriku di matamu. Mata itulah yang pertama akan copot ketika kita masuk ke liang lahat. Meninggal hari Jumat, Jumat depan biji mata lepas. Selama ini kalau pergi kondangan, suaminya udah nunggu di mobil sampai ketiduran. Istrinya masih mengurus alis mata. Agak kelurus ke kiri, ke kanan, hapus lagi. Agak lurus ke agak terlalu turun, hapus lagi. Sampai akhirnya, dan kulit itulah yang akan copot. Kulit lepas. Selama ini kuku dijaga dengan baik, kuku pun copot dari kulit-kulitnya. Selama ini memperhatikan di depan kaca, six pack. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sampai 12. Ternyata ketika masuk ke liang lahat, perut itu usus membesar karena masuk angin. Besar, besar, besar. Setelah sebulan, pecah, busuk, nanah. Jantung berhenti berdetak, jantung berhenti berdebar. Sekarang di sebelah kiri ini ada jantung yang masih berdegup, berdetak, berdebar. Coba rasa, masih. Alhamdulillah.
Kalau sudah tidak ada, innalillah. Jantung ini normalnya, tapi kalau udah nggak normal, biasanya jantung ini nggak normal disebabkan dua. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Jantung berhenti berdetak, maka darah tidak mengalir. Kalau darah sudah tidak mengalir, membeku. Potong hewan kurban, masuk darahnya ke lubang, membeku, busuk, menjadi nanah. Darah di badan kita berubah menjadi nanah, santapan cacing tanah. Yang selama ini suka nyiksa cacing, setiap hari Sabtu sore nyari cacing, Ahad pagi tusuk cacing. Kata cucu-cucu cacing, kaulah yang dulu membunuh kakekku. Hari pembalasan. Nampaknya cacing-cacing berkoalisi dengan ibu-ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya busuk. Kepala busuk, hidung upil, tai telinga, tai kulit. Mana ada tai kulit Pak Ustadz? Mereka nggak nyebutnya tai kulit. Pakailah jeruk purut, membersihkan molekul-molekul yang menggumpal dalam permukaan kulit. Daki, payah kali mau bilang daki, molekul-molekul yang mengumpul kulit mati, daki. Pada akhirnya semua kita akan menghadap Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok nggak ada yang mandi. Besok nggak mandi, jam 9, jam 10 datang suaminya, kamu kok nggak mandi? Semua akan menjadi santapan cacing tanah. Kita orang Islam dianjurkan untuk bersih. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Hari Jumat potong kuku, bersih, jangan sampai ada daki-daki, telur cacing, telur cicak sampai di dalam kuku. Bersih. Tengoklah santri kita bersih, masya Allah. Ini dari pondok pesantren Ustaz, ini remaja masjid, masya Allah. Casingnya pondok pesantren, isinya remaja masjid. Remaja di tempat lain sibuk, besok hari Sabtu persiapan malam minggu. Tapi di Banjarbaru anak mudanya bersolawat. Grup hadrohnya apa namanya? Hah? Nurul Iman. Anda mau walimah? Anda mau akikah? Anda mau acara nikah? Mau acara nikah lagi? Undanglah grup hadroh Nurul Iman. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak saya semangat malam ini. Dua yang membuat saya semangat malam ini. Kenapa? Yang pertama, karena saya bicara kepada pemimpin, maka 5 tahun ke depan saya nggak perlu lagi datang ke Banjarbaru. Yang kedua, saya sebetulnya mancing aja. Yang kedua yang buat saya semangat malam ini, karena yang di depan ini adalah anak-anak muda harapan mertua. Coba kalau yang di depan ini orang-orang tua, yang saya baru ceramah 10 menit dia sudah. Paling saya ceritanya, marilah kita ingat mati. Marilah kita bersama. Soalnya nggak bisa kuat, kalau kuat dia terkejut. Malam ini yang buat saya semangat adalah pertama pemimpin, kedua anak muda, pelanjut tongkat estafet dakwah. Itu yang di belakang itu kalau diadakan lembaga survei Indonesia LSI, itu yang hadir itu 90% anak muda, anak muda, anak muda, anak muda, anak muda, anak muda.